Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Asilia Putri, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja. Yang pertama, A. Pengertian remaja. Pengertian perkembangan remaja. Perkembangan remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi masa perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Secara umum, perkembangan remaja dibedakan menjadi 3: remaja awal, remaja madya atau pertengahan, dan remaja akhir. Selanjutnya, usia remaja. Usia remaja adalah umur individu yang berada dalam usia 10-19 tahun. Menurut Sarwono 2006, di mana usia remaja terbagi dalam 3 kategori, yaitu remaja awal, usianya 10-12 tahun, usia remaja madya atau pertengahan 13-15 tahun, dan usia remaja akhir 16-19 tahun. Selanjutnya, Keniston dalam Naryoto 1994 menyatakan bahwa transisi yang diikuti dengan adanya perubahan-perubahan selalu menimbulkan kesulitan atau masalah. Kesulitan yang dialami remaja yaitu: 1. Apabila remaja harus memasuki dunia kerja pada usia 16 atau 17 tahun, memaksa remaja untuk belajar menjadi dewasa dalam waktu yang singkat. Tidak jarang mereka mengalami trauma karena tidak mampu mengikuti irama kerja yang sangat cepat. Yang kedua, remaja yang tergantung secara ekonomi kepada orang lain sehingga tidak bebas menentukan keinginan sendiri, akan merasa tidak tenang dan tidak percaya diri. Mereka tidak akan merasa lagi malu jika dapat bebas dan dari rasa tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, remaja perempuan merasakan lebih terhambat dalam transisi ini dibanding remaja laki-laki, sebab biasanya orang tua lebih bersikap mengharapkan anak gadisnya untuk menjadi tergantung dan tidak mandiri. Anak-anak perempuan diharapkan selalu dekat dengan orang tua dan membatasi aktivitas keluar atau menentukan aktivitas sendiri. Yang keempat, anak-anak yang tidak dipersiapkan dan dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remajanya dalam rangka memasuki masa dewasa. B. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik sudah dimulai pada masa pra-remaja, terjadi secara cepat pada masa remaja awal, yang akan makin sempurna pada masa remaja pertengahan dan remaja akhir. Faktor-faktor atau kondisi yang dapat dipengaruhi perkembangan fisik remaja antara lain: yang pertama, A. Sistem endoktrin, yaitu bila sistem endoktrin berfungsi normal, maka remaja akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Sebaliknya, jika remaja mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, maka akan terjadi seperti kerdil. Sedangkan kelebihan hormon pertumbuhan akan menjadi terlalu besar. Ciri-ciri pertumbuhan fisik pada pria adalah mulai tumbuh jakun, suara lebih besar, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak dan organ kelamin, dan bahu melebar. Bagi remaja wanita, membesarnya payudara, pinggul melebar, suara lebih nyaring, tumbuh jerawat, tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. B. Faktor keluarga, yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan warna rambut. Faktor ini jauh sebelumnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik ini. Selanjutnya, C. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Wong 2009, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memperlihatkan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Perkembangan kognitif remaja sebagai berikut: 1. Mampu berpikir abstraksi dan dapat membedakan yang nyata dengan yang mungkin. 2. Memiliki penalaran untuk menguji hipotesis secara ilmiah.
mampu berpikir mengenai masa depan dan membuat perencanaan. Yang keempat, berpikir operasi formal memungkinkan terbukanya topik-topik baru dan ekspansi berpikir. Perkembangan emosi. Pengertian emosi. Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah efektif. B. Jenis-jenis emosi. Yang pertama, emosi marah. Emosi marah lebih mudah timbul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Yang kedua, emosi takut. Menurut literatur 1963, ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun keluarga. Yang kedua, ketakutan pada masalah penyesuaian pendidikan dan pilihan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Yang ketiga, emosi cinta. Emosi ini sudah ada sejak masa bayi dan terus berkembang sampai dewasa. Sedangkan masa remaja, rasa cinta diarahkan kepada lawan jenis. Pada masa bayi, rasa cinta diarahkan kepada orang tua, terutama ibu. Perkembangan moral. 1. Pengertian perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Wong 2009, masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pernyataan serius mengenai nilai moral dan individu remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. 2. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan moral remaja antara lain. Yang pertama, hubungan yang signifikan menunjukkan moral pada remaja kembangkan selama masa remaja. Yang kedua, faktor lain mempengaruhi moral di luar perilaku prososial dan religiusitas seperti usia, kelas sosial ekonomi, relasi sosial, dan faktor kepribadian. Bagian E atau yang terakhir, perkembangan sosial. 1. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Yang kedua, proses perkembangan sosial pada remaja. Berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk mendapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. B. Memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi ketentuan yang diberikan kelompoknya. C. Memiliki sifat positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial di tempat mereka mengembangkan diri. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.